Ya harusnya 1 cc 2 cc doang dong, ya. Ini nyuntiknya sampai ratusan cc, gedenya karena karena barang yang disuntik dalam jumlah besar, bukan gara-gara obat itu atau zat itu ngerangsang pertumbuhan, ya. Sesimpel itu. Hati-hati, ya. Jadi mau siapapun yang ngomong begitu, aduh itu penipuan tuh. BP POM tuh harusnya bergerak tuh, ya. Laporin aja ke BP POM tuh, ya. Itu gila banget sih, ya. Itu aduh, saya ingat barang serupa begitu, ya, pernah datang ke saya waktu awal-awal masuk Indonesia. Tadinya mau mengendorse saya untuk pakai begituan, saya tolak, ya, gitu. Saya tolak karena saya bilang ya itu bahaya gitu. Terus safety jurnalnya juga nggak ada, ya. Hati-hati. Sekali lagi saya nggak punya kepentingan apapun di sini, ya. Saya nggak pakai juga gitu barangnya atau kompetitornya, ya. Nggak ada, jadi nggak ada kepentingan apapun. Saya cuma ingetin, wah tapi yang udah disuntik nggak ada yang mati dok, belum, ya. Ya udah pernah kejadian tuh yang di Jogja tuh, ada beberapa kejadian tuh, ya. Nah kadang-kadang pun ada kejadian gitu langsung ditekan beritanya, jadi nggak ketahuan di permukaan gitu. Hati-hati, ya. Pokoknya udah diingetin, tugas saya cuma ngingetin doang, ya. Hati-hati. Oke, ya. Oke. Sudah 15.000. Baiklah, mari kita mulai ngobrol yang lebih serius, ya. Menarik, ya, ada di salah satu postingan di tag ke saya, ada yang ngirim ke saya, di screenshot terus dikirim ke saya, dan saya setuju dengan isinya. Dia bilang, ya, pengen lihat yang mengaku bisa treatment flek melasma, ya, yang setelah di follow beberapa lama masih bagus hasilnya, nggak memberat atau tidak kembali lagi. Kalau ada pengen belajar deh sama suhu itu. Nah ngomongnya begitu, ya. Saya tahu arahnya kemana. So hari ini saya siapin foto dan videonya. Kita lihat, ya. Tunggu sebentar. Sekejap. Mari kita lihat. Sebentar. Kita flip dulu kameranya. Nah, lihat. Ini 1 tahun, ya. Ini udah 1 tahun tanpa laser, tanpa peeling, tanpa krim eksfoliasi. Datangnya begini. Skin barrier rusak nggak karuan. Ini setelah 1 tahun. Oke, kita lihat lagi. Ya. Ya, yang atas 1 tahun sebelum, Yang atas sebelum, yang bawah 6 bulan. Ya, sebelum 6 bulan dan ini 1 tahun. Tanpa laser, tanpa peeling dan tanpa eksfoliasi. Kok bisa? Ya emang bisa, ya. Kalau mau tahu caranya mending beneran samperin dan ntar gua ajarin. Dah, ya. Jadi jawabannya mungkin, bukan nggak mungkin, ya. Tapi tidak mungkin kalau pakai cara yang Anda kerjakan selama ini. Kalau pakai cara yang Anda kerjakan selama ini, jawabannya tidak mungkin, bro. Sorry sambil makan, ya. Nggak apa-apa dong. Ini tadi menarik, ada yang nanya hidung jambu bisa nggak dikecilin. Saya juga pengen nih, tapi masih nunggu. Tunggu, ntar saya akan operasi juga saya. Oke. So yang tadi saya liatin, jadi Anda udah ngeliat ternyata bisa, ya. Ternyata bisa. Yang sini dulu dong. Nggak sini dulu. Enak aja. Nggak kelihatan. Nih ayah belokin. Bentar ya guys. Anak gadisku mau tidur. Besok mau ulang tahun juga, makanya belum.
Lebih bagus gak matanya? Bagus. Nah. Nih nggak mau. Besok. Oke, I'm back. Jadi, Don nanti mau. Jadi bisa ternyata ya, bisa ternyata kita ngobatin flek melasma dan mencegah relapse-nya. Kuncinya di perbaikan skin barrier. Selama skin barriernya belum diperbaiki, ya apapun yang dikerjain pasti akan nggak ngefek gitu ya. Nah, so sekali lagi saya ngulang nggak akan bosan-bosan saya ngulang ya. Jangan berpikir ya, saya nggak pernah ngomong begitu soalnya. Jangan menangkap bahwasanya apapun masalahnya akan beres dengan basic skincare saja. No. Ya. Di salah satu kontennya Dr. Richard Lee dia bilang skincare basic nggak bisa buat ngeberesin semua masalah. Setuju saya, benar. Dalam hal itu dia betul, ya. Yang dia sampaikan betul sekali. Skincare basic itu harusnya dipakai pada kulit yang normal untuk mempertahankan supaya kulitnya sehat terus, ya. Pada kondisi skin barrier yang rusaknya masih ringan, masih mungkin terkoreksi, ya, dengan skincare basic pada yang ringan. Kalau udah sedang berat, udah yang fleknya udah rata, sensitif banget kulitnya ya, itu nggak bisa. Jadi, tapi Anda tetap butuh skincare basic. Jadi skincare basicnya tetap kita pakai gitu. Cuma harus ada treatment tambahan. Kalau di Beautiful namanya T-plasma. Itu yang saya kerjakan per 2 minggu sekali. Itu dikerjain baru beres. Ya kalau enggak, Dan ingat prosesnya lama. 6 sampai 12 bulan. Waduh dok, lama banget. Yeay. Proses Anda dirusak wajahnya bertahun-tahun ya. Itu akumulasi dari semua treatment yang Anda alamin selama ini. Sering pasien itu ngerasa kulit yang seperti ini itu sehat, ya. Ntar saya liatin. Perasaannya kulit seperti ini sehat, padahal enggak. Ntar saya buka dulu. Nih. Ntar ya. Nih. Sering orang ngerasa kulit kayak gini tuh sehat. Ini saya nggak tahu gambarnya cukup jelas gak ya. Wah kayak mengkilap, tapi lihat tuh udah mulai ada flek-flek tipis, mulai ada beberapa teleangik, tasis ya, pembuluh darah kecil ya. Ini ketahuan nih pasien pasti pakai steroid jangka panjang lumayan lama nih ya. Terus ternyata memang benar pasien ini sering banget dulu di laser, bisa 3 kali dalam sebulan ya. Tuh lihat kulitnya, dipiling juga ya. Terus lihat yang sehat itu sebenarnya kulit lehernya. Nih kulit lehernya nih, lihat dari dekat tuh. Ya kalau kulit aslinya begini. Ini udah cikal bakal mulai ada flek-flek tipis. Nah ini tinggal tunggu aja nih. Ya terusin 3-4 bulan lagi jadi itu flek melasma yang ditakutkan ya. Jadi hati-hati. Ya hati-hati, treatment yang berlebihan itu sekarang tuh saya malah aneh tuh, kayak pengertian kulit yang sehat itu harus didefinisi ulang deh ya. Oke sebentar. Nah ini yang tadi ya, flek yang seberat ini yang bawah itu 6 bulan ya, ini 1 tahun bisa ya, sangat mungkin ya. Caranya yang dibedain, kalau pakai cara yang sama ya nggak mungkin lah ya. Sekali lagi, ini sebelum, ini 1 tahun kemudian, no makeup, no edit ya, nggak pakai filter nih, ya. Tuh sebelum, ya 1 tahun, yang bawah 6 bulan. Oke, jadi mungkin sekali, bukan nggak mungkin. Ini contoh kulit sehat. Ini kebetulan pasien hidung saya, ya. Ini pasien operasi hidung di saya udah 6 bulan, tapi kulitnya sehat nih, ya. Oke. Nah ini pasien, lihat kulitnya. Saya terapi kulitnya sambil benerin hidung dan matanya ya. Tuh. Itu udah cakep kulitnya. Di atas kan kemerahan kayak udah ngerebus tuh. Yang bawah udah rapi ya.
Oke. Nah, kalau ini operasi benerin kelopak mata yang ketarik ke bawah. Kantong mata ketarik ke bawah karena apa? Karena kebanyakan buang kulit dan lemak. Kulit dan otot ya. Jadi harus kita koreksi. Ini dikerjakan di tempat lain. Oke, tadi ada yang nanya pengen operasi hidung. Yang hidungnya tadinya model yang besar, model jambu. Pengen supaya lebih ramping. Coba saya liatin ada nggak ya? Keynote. Kan saya ada contoh yang bagus buat ini. Wait. Sabar. Kita cari dulu fotonya. Nah, ada nih. Ada di sini. Ya. Ntar saya liatin. Nih. Ini model yang hidung besar ya. Terus kita rampingin. Sebentar. Nih. Susah deh. Tuh. Ya, nih. Jadi yang atas tuh kan gede tuh. Yang bawah udah ramping tuh. Yang atas gede, yang bawah udah ramping. Ya. Oke. Jadi bisa. Tekniknya adalah ya. Nah, ini menarik nih, ada yang nanya, emang boleh dok ngerjain kewenangan SPKK dengan nada lembut? Oke, saya jawab. Ya, saya jawab. Pasti nih yang nanya buzzernya SPKK nih. 1. Ya. Saya tanya deh, selama ini flek melasma dikerjain sama dokter umum juga nggak? Iya kan? Boleh. Saya juga pernah jadi dokter umum. 1. 2. Bedah plastik ini karena Anda nggak tahu aja. Bedah plastik itu adalah ilmu yang mempelajari jaringan. Kulit, otot, tulang, semua kita pelajarin. Dan saya lebih sering megang kulit daripada yang lain. Kita potong, kita buka, lihat layernya lapis demi lapis. Dan kita belajar wound healing. Ilmu penyembuhan luka. Nah terus, ilmu yang saya pakai buat nyembuhin flek melasma bukan ilmu SPKK. Saya pakai ilmu wound healing yang saya belajar di bedah plastik. Paham? Jadi, saya bukan nerapin ilmu SPKK buat ngeberesin flek melasma. Nih, saya jawab dengan cara lembut juga nih. Ya, yang saya kerjain menerapkan ilmu bedah plastik buat wound healing, buat ngeberesin masalah melasma yang nggak bisa diberesin oleh yang anda yang keberatan. Paham? Ya. Nah, sekarang kalau Anda punya muka begitu, mau diberesin atau nggak mau diberesin? Kalau mau diberesin ya sini datang. Kalau nggak mau diberesin silahkan cari mereka. Easy, ya kan? Gampang. Coba lihat mukanya, berantakan nggak? Jangan-jangan berantakan. Seringnya begitu, berantakan. Jadi cuma gara-gara nggak paham doang, terus browsing coba di luar negeri. Ya, itu banyak dokter bedah plastik yang ngomong tentang penanganan flek melasma. Banyak dokter bedah plastik yang ngomong tentang eksosom. Banyak. Anda aja nggak tahu, kurang jauh mainnya bro. Ya, cuma sampai Tanjung Priok doang. Nyebrang dikit. Ya, nyebrang dikit. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya. Tuh rekam, kirim ke teman-temannya sana. Ya, gitu. Nah terus lihat tuh. Masa udah lihat foto begini masih. Makanya saya selalu men-challenge ya. Kalian perhatiin deh, Anda perhatiin deh. Ada nggak yang berani posting foto sebelum tindakan, 3 bulan pasca tindakan, 6 bulan pasca tindakan, dan 1 tahun pasca tindakan buat flek melasma? Pernah lihat nggak mereka posting? Saya sih nggak pernah lihat. Kenapa? Apa jangan-jangan gak ada yang sukses? Apa memburuk terus? Ya, jadi nggak usah sosok mengklaim ini, nggak usah sosok mengklaim oh ini punya saya gitu. Ya, aduh, udah nggak zaman bro. Ya, dan lagian saya juga nggak pakai ilmu dia kok gitu. Ngapain keberatan? Orang saya nggak pakai ilmu kamu kok. Ya,
Saya pakai ilmu bedah plastik yang saya pelajarin, makanya ngefek. Ya. Gitu. Simple aja. Jadi kalau nanti kamu punya problem itu, tinggal pilih mau diobatin dengan cara yang mana. Mau dengan cara yang beres atau dengan cara yang nggak ngeberes-beresin, berulang-ulang terus sampai akhirnya hitam semua mukanya. Mau? Ya. Jangan, ya. Kasihan deh, ya. Jadi jangan sampai ketidaktahuan membuat kamu jadi hidup dalam kebodohan terus-menerus. Jadi kalau ke klinik operasi bedah itu nggak apa-apa kalau konsul tentang flek nggak mau operasi, nggak apa-apa, orang banyak kok, ya. Saya punya pasien flek melasma sehari itu bisa 30-40 loh. Wah, banyak banget, emang begitu, ya. Karena udah proven, bisa terbukti. Satu pasien datang bawa 5 temennya, satu pasien bawa ini di gue bisa gitu. Tapi memang harus sabar, nggak bisa instan. Biasanya yang pasien yang berharap 2 kali 3 kali beres ya nggak bisa, ya. Makanya saya selalu buka, kalau mau berobat flek melasma di sini sabar. Step pertama adalah sabar. Jangan campur-campur step saya dengan cara orang lain, ya. Karena saya pasti akan melarang, ya, pasien flek melasma saya nggak boleh melakukan tindakan apapun yang saya anggap bisa memperburuk skin barriernya. Karena skin barriernya itu udah dalam keadaan rapuh. Dia punya skin barrier udah dalam keadaan rapuh, udah tipis gitu. Jadi jangan dilakukan tindakan-tindakan lain yang semakin memperburuk. Seperti apa yang saya bilang, laser, peeling, krim malam yang eksesif, nggak boleh dulu. Ya, istirahatkan dulu. Setelah istirahat nanti baru kita pikirin, ya. Setelah skin barrier terkoreksi baru dipikirin. Jadi sekali lagi nih, buat mata-matanya oknum SPKK yang ribet banget, ya, yang sibuk mengcounter pernyataan saya tapi tidak pernah memperlihatkan hasil kerjaannya. Oknum, ya, saya nggak ngomong semuanya, ya, karena banyak yang bagus, banyak yang benar, ya. Yang saya ngomong oknum gitu, jangan disamaratain. Buat tukang-tukang tembak yang biasanya cuma nembak-nembak laser doang, ya, ini saya ingetin nih, ya, daripada sibuk mengcounter apa yang saya omongin, mendingan tunjukin aja apa yang kalian bisa kerjain supaya publik percaya, gitu. Karena kalau misalnya kerjaannya bagus, orang pasti akan percaya sama Anda. Tapi kalau kerjaan yang nggak ada hasilnya, ya, pasien cuma minggu ini suruh datang laser, 2 minggu lagi memburuk, makin gelap mukanya, dibilang emang begitu prosesnya, nanti di laser lagi. Masa begitu mau diulang terus, ya? Yakin itu benar? Ingat kata Einstein, melakukan hal yang sama berulang-ulang tapi mengharapkan hasil yang berbeda, itu namanya stupidity. Itu kata Einstein, bukan kata saya. Ya, gitu aja. Jelas ya? Oke. Alright. Baik. Dok, teknik tip flek, tip plasma itu seperti apa? Susah saya jelaskan di sini, terlalu teknikal, ya. Jadi, dan nggak ada gunanya juga saya jelasin, emang ntar Anda mau ngerjain sendiri, ya. Dok, aku susah banget cerah mukanya padahal udah eksfoliasi. Justru muka Anda nggak bakalan cerah karena udah kebanyakan eksfoliasi. Udah kebanyakan diangkat kulitnya, nggak bisa cerah. Itu udah rusak skin barriernya. Ya, benerin dulu skin barriernya baru bisa gitu. Di Bogor ada di Jalan Bang Barung, ya, di browsing aja. Kelopak sekitar 45 sampai 55. Dok, apakah dalam penanganan kulit apapun itu perlu collab juga sama SPDV juga? Di klinik saya ada dokter SPKK menjadi partner saya, ya. Dan ada dokter GP estetik juga yang menjadi partner saya. Jadi biasanya pasien itu kalau memang yang konsulnya langsung ke mereka, berarti langsung mereka yang bikin SOP mau diapain, ya. Mereka yang langsung bikin plan perencanaannya, gitu. Tapi sebagian besar pasien kalau memang kebetulan ke Beautiful, biasa ketemu sama saya dulu. Saya bikin plan, baru dieksekusi sama mereka, ya. Nanti dalam perjalanan mereka bisa nambahin, bisa ngurangin gitu sesuai kebutuhan, karena mereka yang pantau.
Nah, nanti biasanya saya cuma akan lihat sekitar pertama kali datang 4 bulan progres sama 4-6 bulan progres sama setahun progres. Kalau ada yang kurang baru saya masuk. Biasanya begitu. Jadi tapi kita kerja as a team ya. Jadi ada di tempat saya tuh ada SPKK yang ilmunya update ya. Terus nggak julid ya. Terus ada GP estetik yang saya ajarin dari awal. Gini loh prinsip-prinsipnya. Gitu. Jelas ya? Itu mana tadi yang ngomong tadi? Lagi nangis di pojokan kali? Enggak? Lagi nangis di pojokan enggak? Ya, mudah-mudahan. Oke. Bentar ya, saya baca ada pertanyaan apa yang menarik nih. Apakah anti-aging itu masuk dalam rangkaian basic skincare? Aduh, ini pertanyaannya susah-susah gampang buat dijawab. Tapi yang pasti ya, anti-aging itu kan istilah umum gitu, istilah umum yang menuju ke mensasar kepada kita nggak pengen cepet tua, intinya kan begitu kan. Nah, semua upaya yang bisa dilakukan supaya kita nggak cepet tua ya udah gitu, itu anti-aging gitu. Melakukan perlakuan tertentu malah yang ngerusak, malah membuat kita jadi tambah tua gitu ya. Orang kan kalau misalnya mukanya terlalu kering, terlalu banyak eksfoliasi, terlalu hitam, flek melasma karena hiperpigmentasinya kan itu jadi kelihatan makin tua gitu, ya. Oke, ini coba kita baca lagi. Saya nggak nguasain semua ilmu masalah perkulitan gitu. Saya cuma tahu yang berhubungan dengan wound healing aja, ya. Saya cuma ngedalamin yang berhubungan dengan wound healing dan udah saya terapin dan udah proven ya, case-nya udah ribuan yang kita kerjain ya, bukan lagi ratusan, ribuan ya. Oke. Ya ngecilin pori itu gampang lah ya, silakan datang aja ke Beautiful tuh, 15 menit juga beres tuh ya. Cara memperbaiki skin barrier saya udah kasih tahu ya. Nah teman ya, Anda nggak mungkin kerjain sendiri, tidak dengan cara, nggak cukup dengan basic skincare doang. Basic skincare mencegah skin barrier bertambah buruk ya, tapi untuk memperbaiki yang udah buruk Anda perlu treatment tambahan. Nah ini kalau di Beautiful namanya T-plasma yang harus saya ulang per 2 minggu sekali. Ngilangin teleangiektasis, oh gampang itu ya, datang ke Beautiful, kita kerjakan T-rejuve, hilang teleangiektasisnya, ada kok caranya ya. Oke. Jadi sebenarnya aduh, ini kondisinya jadi nggak enak ya sebenarnya ya. Seolah-olah padahal yang ngajak ribut cuma sekelompok segelintir orang nih ya. Dan karena cara mereka udah mulai norak, maka saya ikut-ikutan ngelayanin gitu. Tapi sebenarnya ya, yang saya tegur sekali lagi, yang saya kritisi itu adalah yang berlebihan. Itu coba menurut Anda gimana sih? Coba deh Anda pikirin sendiri. Apa benar? Ini pertanyaan ini saya lontarkan ke, ya siapa tahu ada sejawat di sini yang ikutan ya, dengan nama-nama palsunya ketahuan kok. Apa benar kalau ada pasien datang ke Anda ya, Anda kerjakan peeling bisa 3 kali dalam sebulan ya, laser bisa 3-4 kali dalam sebulan, benar apa enggak? Satu, apa benar sebelum di laser dipiling dulu, atau setelah di laser dipiling lagi di waktu yang bersamaan? Apa benar? Dan itu diulang bisa 2-3 kali dalam sebulan ya. Ada lagi tadi pagi saya baru nemu pasien, dia cerita dia bisa seminggu 2-3 kali di laser. Apa benar? Coba deh jawab itu ya. Kalau melihat kenyataan itu, saya nggak heran kenapa mukanya jadi pada sampai ke okronosis ya, gitu ya. Jadi yang saya tegur itu sebenarnya, tapi yang kesetanan, yang marah-marah ya, sekelompok orang yang udah sentimen duluan gitu. Terus hal lain nih, bagaimana penanganan flek melasma selama ini? Coba kalau Anda yang jadi pasien, apa benar Anda udah punya flek melasma apapun penyebabnya ya, atau hiperpigmentasi in general deh,
apapun penyebabnya. Terus Anda treatment dengan laser, dengan peeling, ya. Muka udah hitam nih. Datang ke Anda terus Anda laser, Anda peeling, apa benar? Anda kasih krim malam lagi buat depigmentasi, buat eksfoliasi dan depigmentasi, apa benar? Ya. Oh, katakanlah kita coba, siapa tahu bisa, karena di jurnal katanya ada yang bisa. Oke. Anda coba 1 kali. Terus bersih. Ya, bersih 2 minggu, 3 minggu, minggu keempat tambah banyak, tambah lebar. Terus Anda ulang lagi bulan depan. Oke, coba lagi bulan depan. Gitu lagi. Terus di bulan ketiga tambah lebar, tambah dalam lagi, tambah banyak. Masa nggak ada kepikiran buat berhenti, cari cara lain gitu? Apa benar tuh diulang-ulang terus? Apa nggak kepikiran gitu komplain pasien? Yakin pasien selama ini nggak komplain? Karena semua pasien, saya ribuan loh ketemu pasien, dan semua cerita sama. Semua ceritanya sama. Itu saya tanya, Anda komplain nggak ke dokternya? Iya dok, saya udah ngomong, udah nanya ke dokter. Dok, kok begini dok? Oh iya, memang begitu bu prosesnya. Jadi nanti begitu muncul lagi kita laser lagi, kita peeling lagi. Nanti begitu muncul, masa itu diulang-ulang terus? Oh my god, yang benar aja. Ya. Nah, pertanyaan saya, apa benar begitu? Nah, sekarang saya tanya nih. Ini kan banyak yang pasien di sini. Banyak pasien di sini yang udah pernah pasti berobat flek melasma kemana-mana. Iya nggak? Selama ini Anda setiap kali berobat flek melasma yang di laser atau di peeling, ya, hilang sebentar 2-3 minggu, ya. Kemudian bisa lebih buruk dan lebih parah lagi flek melasma dari sebelumnya. Benar apa enggak? Coba jawab. Nah, buat sejawat yang kebetulan ngintip-ngintip dengar, buat bahan gunjingan, baca. Semua jawabnya benar, lebih buruk, semua lebih buruk. Ada nggak yang jawab lebih bagus? Jadi kalau udah semua yang ngomong begini, masa sih nggak punya sense buat ngecek? Jangan-jangan gue salah nih. Ya, coba dong. Semua pasien yang bisa bersuara, coba jawab. Saya mau lihat, saya mau baca. Ya, benar banget, benar kulit kering, bla bla bla. Ya, makin parah, lebih buruk. Ya. Coba dijawab lagi, ya, masih ada, coba jawab yang banyak supaya mereka sadar dan percaya gitu. Dan yang saya omong ini bukan kata saya. Yang saya omong ini bukan kata saya, pasien yang cerita. Dan yang cerita bukan satu orang. Kalau yang satu orang cerita mungkin kebetulan kali. Ketemu 4.000 yang ceritanya sama. Ya. Ya, dan lucunya semuanya itu sama di mana-mana. Anda mau keluar negeri pun protokolnya begitu loh. Ya, tapi saya nggak tahu di luar negeri pada berhasil nggak tuh. Tapi yang pasti saya pernah punya pasien, dia cerita dia berobat sampai ke Singapura, berobat sampai ke Paris malah buat flek melasma, nggak beres-beres. Ya, mahalan terbangnya daripada treatmentnya. Dia bilang, saya udah nyampe ke Paris dok, treatmentnya sama sama yang di Indonesia. Makin hancur muka saya tuh, mukanya udah sampai, wah kalau ngelihat ini saya liatin nih. Ini pasien saya, beliau itu berobat flek melasma ke Singapura sampai ke Paris. Ya, ini saya liatin. Itu, dan sekarang udah berobat, waktu datang ke saya tuh mukanya udah hampir kayak udah okronosis mukanya, udah hitam, wah semuanya udah nyampur semuanya. Ya. Berobat 2 tahun ke saya. 2 tahun berobat ke Beautiful, ya. Ini saya liatin. Setelah 2 tahun kurang lebih lah ya. Setelah 2 tahun jadi begini. Ini setelah 2 tahun loh. Dari yang tadinya hitam rata satu muka, saya akan cari fotonya, nanti saya akan liatin kapan-kapan. Nah, ya terus apa yang saya kerjakan? Saya usulin ke beliau, Bu. Ini kayaknya saya facelift deh, supaya kulitnya lebih ketarik, jadi gelapnya bisa lebih berkurang. Terus saya kasih nano fat transfer. Jadi setelah treatment hampir 2 tahun, ya, beliau udah senang banget nih. Padahal kan melihat tuh masih ada bercak gelap yang masih numpluk di TV itu, butuh waktu 1-2 tahun lagi lah mudah-mudahan ya.
Tapi yang bagian jidat udah bersih ya. Yang di sekitar pipi udah mulai, sebagian pelipis sudah mulai bersih. Dan sekarang seperti ini. Kayak orang beda kan? Ini sekarang. Saya kerjain facelift, saya kasih nano fat transfer di bawahnya. Ini jadinya. Sekalian waktu itu operasi buat benerin kelopak mata, hidung. Ya, ini jadinya. Ya, ini jadinya. Ya, gitu. Oke. Sebentar. Nih. Oke. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini menarik nih. Dari Ibu Misa. Saya komplain masalah laser referensi Dr. Tompi. Bentar, saya mau baca. Terus dokternya malah bilang Dr. Tompi mau jual produk. Harusnya Ibu toyor aja palanya tuh. Saya nggak pernah bilang wajib pakai produk saya, nggak pernah. Tapi setiap ada orang nanya, dok saya sebaiknya pakai produk apa? Saya selalu bilang silahkan pakai produk yang ada nyaman, ya. Tapi kalau nanya produk saya, namanya Gyut. Kurang jelas apa kalimatnya? Nggak ada kalimatnya harus pakai produk saya. Kalau nggak pakai produk saya, Anda pasti akan gagal, nggak. Tapi kalau buat treatment, saya nggak tahu di tempat lain bisa ngerjain yang saya kerjain atau nggak, gitu. Makanya T-plasma ya cuma ada di tempat saya gitu. Jadi dan memang iya orang saya yang bikin, ya, gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ngaku-ngaku saya juga punya T-plasma ya, berarti ngibul. Orang saya yang bikin kok, ya, gitu. Ya sekarang yang pada ngamuk itu gara-gara itu Bu. Jadi yang bikin sekelompok orang itu ngamuk ya gara-gara mungkin mereka jadi nggak bisa nembak seenaknya, ya. Pada saat Anda pinteran, ya, pasien jadi punya knowledge, ya. Dokternya ngamuk. Nah tapi Anda lihat aja, coba Ibu Lisa yang tadi tuh, ya, wajah Anda jadi lebih baik nggak dikerjain dengan ditembak laser terus menerus, padahal wajahnya udah full dengan flek melasma. Saya punya flek di laser malah tambah fleknya, ya udah saya bilang, ya. Jadi ya itulah yang terjadi, ya. Kok ngeyel gitu loh, ya. Ini saya dengar mereka mau ngelaporin saya nih. Kirain saya takut gitu. Laporin aja. Saya malah pengen lihat tuh. Bisa sejauh mana gitu, ya. Oke. Skin booster ya. Nah, misalnya kayak ibu ini nanya nih. Skin booster skincare yang aman buat ibu hamil. Kalau nanya saya taunya ya produk saya, mana saya tahu produk orang lain. Ya, saya nggak ngurusin produk orang. Ya, saya taunya produk saya sendiri. Jadi kalau nanya saya, pasti saya jawabnya ibu bisa pakai Gyut, sabun, moisturizer, sunblock, udah itu aja, cukup. Ya. Oke.